Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam. Rasulullah wafat, mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan fungsi kebinasaan. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Khalifah Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun yang akan kami jelaskan, salah satu keempat khalifah tersebut adalah Utsman bin Affan. Kenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari kelas 10 IPA 3. Akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha perdagangan ke berbagai negeri. Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang. Lewat Abu Bakar, inilah Utsman masuk Islam. Akhirnya Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Keimanannya tak pernah goyah, bahkan ketika ia disiksa oleh salah seorang pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyang. Selain sifatnya yang lembut dan tutur katanya halus, Utsman seorang laki-laki pemalu. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Hai umatku, yang paling malu adalah Utsman bin Affan." Karena kelembutannya banyak orang mencintai Utsman karena paman Utsman disegani dan dihormati banyak orang. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros, yang jelas dia selalu siap mendermawankan. Hartanya yang melimpah sama sekali tidak menjadikan Utsman kikir. Ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 100 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Bizantium. Sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Bait Habsyi. Bersama istrinya Utsman melakukan hijrah ke Habsyi. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah, setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan dua putri Nabi lah yang menjadi Utsman dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka Nabi pernah berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi, pasti akan aku nikahkan juga dengan Utsman." Kedudukan Utsman yang begitu mulia di sisi Nabi membuatnya sangat dihormati oleh kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar dan Umar, pendapat Utsman senantiasa didengarkan dan diperhatikan. Tidaklah mengherankan jika Umar bin Khattab menunjukkan sebagai salah satu anggota Dewan Syura. Lewat Dewan Syura itu pula Utsman diangkat sebagai khalifah ketiga.
Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimani sholat subuh di masjid mengalami nasib naas. Ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mikra bin Syubah yang bernama Abu Lula Al-Fayrus. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggota 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talbah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Keenam anggota Dewan yang Syura adalah para sahabat Nabi yang paling terkemuka yang masih hidup hingga saat itu. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka akan menggantikan posisi Umar bin Khattab sebagai khalifah. Peninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Adapun hasil rapat Dewan Syura yang terpilih untuk mengganti Umar bin Khattab sebagai pemimpin ialah Utsman bin Affan. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang yang dermawan. Ketika menjadi khalifah, kedermawanan Utsman tidak lantas berkurang. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang lemah lembut. Meskipun demikian, Khalifah Utsman juga seseorang yang teguh hati. Misalnya, dia segera mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang memberontak terhadap kekuasaan Islam. Kelemahan Utsman adalah terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Misalnya, ia mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Sifatnya yang lemah lembut dan dermawan sering dimanfaatkan oleh anggota Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan. Ia kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya. Itulah tadi sejarah Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan. Yang kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.